warahmatullahi wabarakatuh. Halo ekonom Rabani, selamat datang di Kasai Podcast Ramadan. Yuk, mari kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ekonom Rabani, perkenalkan saya Husaimatul Hasanah. Saya akan membawakan podcast tentang tokoh ekonomi Islam yaitu Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Al-Ghazali merupakan salah satu pemikir besar dalam ekonomi Islam lewat karya monumental Ihya Ulumuddin, Al-Mustasfa Mizan, Al-Amal, dan At-Tibr Al-Masbuk fi Al-Nasihah Al-Muluk. Al-Ghazali mengupas secara tuntas aspek-aspek substansial dari ekonomi Islam. Dalam karya-karyanya tersebut, Al-Ghazali menitik beratkan kepada keadilan, kedamaian, dan stabilitas sebagai fondasi dari ketersediaan ekonomi, baik dalam bidang produksi, konsumsi, maupun distribusi. Beberapa pemikiran Al-Ghazali diantaranya, yang pertama, kesejahteraan tergantung kepada pemeliharaan 5 maqasid syariah. Yang kedua, kebutuhan terdiri dari kebutuhan primer, daruriyat, kebutuhan sekunder atau hajiat, dan kebutuhan tersier atau tahsiniyat. 3. Distribusi kekayaan harus dilakukan secara sukarela. 4. Evolusi pasar, yaitu sistem barter berubah menjadi sistem pasar. 5. Problema barter adalah kurangnya angka penyebut yang sama, barang tidak dapat dibagi, dan harus ada dua keinginan yang sama. 6. Membahas kurva penawaran. 7. Membahas elastisitas permintaan. 8. Laba adalah kompensasi dari resiko dan ketidakpastian. 9. Laba tidak boleh terlalu tinggi, hanya sekitar 5-10%. 10. Melarang ihtikar dan tadlis. 11. Produksi barang-barang kebutuhan pokok adalah fardu kifayah dan negara harus menjaminnya. 12. Industri dibagi menjadi 3, yaitu industri dasar, aktivitas penyokong, dan aktivitas komplementer. 13. Emas dan perak hanya digunakan sebagai uang dan uang tidak boleh dipalsukan. 14. Uang selain emas dan perak itu diperbolehkan. 15. Bunga membelokkan fungsi uang, karena uang seperti cermin dapat memantulkan warna lain, namun tidak dapat memantulkan warnanya sendiri. 16. Lembaga hisbah sangat penting. 17. Utang publik diizinkan jika dijamin dengan pendapatan masa depan. 18. Untuk menghilangkan kemiskinan dapat dilakukan pembagian harta secara paksa. 19. Pembangunan infrastruktur adalah tanggung jawab pemerintah. Nah, itu tadi pemaparan Al-Ghazali dan pemikirannya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dapat menambah pengetahuan teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah beberapa pemikiran dari tokoh ekonomi Islam Abu Ubaid. Sekian dari pematerian yang saya bawakan pada podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.